Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian PAP atau PAK. PAP merupakan singkatan dari penilaian acuan patokan atau bisa juga disebut dengan PAK, yang merupakan singkatan dari penilaian acuan kriteria. Jadi, PAP atau PAK adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap peserta didik dengan patokan batas lulus yang akan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. PAP atau PAK adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut. Menurut Slemoto, pada tahun 1988, dalam bukunya Asrul dan kawan-kawan yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, bahwa penilaian acuan patokan PAP atau dikenal dengan istilah Citation Reference Test adalah penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penugasan atau bisa juga disebut dengan mastery peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan pendapat Siran pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. PAP atau PAK meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah suatu tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar atau sejumlah kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Misalnya, kriteria yang digunakan 75% atau 80%. Bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan, dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Amalini, absen 8, NIM 2004069992. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan tujuan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan kriteria. Baik, yang pertama yaitu B, ciri-ciri penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Adapun beberapa ciri-ciri penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria sebagai berikut. 1. Kelulusan peserta didik tidak dilihat dari peringkat, melainkan kelulusan peserta didik ditentukan oleh suatu patokan atau persyaratan tertentu. 2. Penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang berbasis kompetensi. Yang ketiga, peserta didik dinilai dengan menggunakan kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Yang keempat, sering dihubungkan dengan penguasaan materi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Yang kelima, sering digunakan guru untuk mengetahui materi yang sudah dipahami dan belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, C. Tujuan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Tujuan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdawati, NIM 2004070008. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan PAP atau PAK. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung PAP atau PAK adalah sebagai berikut. Nilai sama dengan skor mentah per skor maksimum ideal kali 100. Skor mentah adalah skor yang berhasil dicapai oleh siswa. Skor maksimum ideal adalah skor yang mungkin dapat dicapai siswa apabila mampu menjawab secara benar semua soal ujian.
100 adalah skala yang dipakai atau 0 sampai 100. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan kriteria. Kelebihan penilaian acuan patokan atau PAP. Pertama, hasil penilaian dengan menggunakan pendekatan PAP digunakan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi, apakah tergolong tinggi, cukup, atau rendah. Kedua, penentuan nilai hasil tes digunakan standar mutlak. Kekurangan penulisan acuan patokan PAP. Pertama, standar penilaian dalam PAP telah ditentukan seolah-olah peserta didik yang memiliki nilai tinggi telah mencerminkan prestasinya dalam belajar. Padahal untuk dikatakan menguasai materi tidak hanya ditentukan dari nilai yang berdasarkan KKM saja. Kedua, penerapan standar PAP di masing-masing satuan pendidikan akan berbeda-beda. Ketiga, sukaranya menetapkan standar nilai atau patokan. Kelebihan penilaian acuan kriteria atau PAK. Pertama, dapat mengukur banyaknya peserta didik. Kedua, sering menggunakan dan pendidik banyak yang mudah mengaplikasikannya. Ketiga, metode evaluasi PAK. Standar kelulusan sudah ditentukan sebelum tes. Kekurangan PAK atau penilaian acuan kriteria. Pertama, yaitu biasa mengukur terus belajar dan tidak mampu membaca potensi siswa. Kedua, penyeragaman pada semua siswa tanpa memperdulikan kecerdasan yang dimiliki. Ketiga, nilai siswa ditentukan berdasarkan kriteria yang terstandar bukan dibandingkan terhadap teman sekelompoknya, maka bisa terjadi siswa dalam satu kelompok tersebut gagal semua.